Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Eko Hari Rahmawanto di mata kuliah Dasar Pemrograman. Kali ini saya akan mengulas terkait dengan bagaimana cara membuat notasi algoritmik dengan menggunakan pembahasan kondisi atau percabangan atau if. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita akan membuat bagaimana cara membuat if-nya ya. Nah, kemarin itu soalnya adalah bagaimana cara membuat inputan angka, kemudian jika sudah diinputkan, itu dia dideteksi apakah dia itu merupakan bilangan positif, negatif, atau nol. Nah, di sini berarti kita harus membuat yang namanya judul. Judulnya apa sih? Misalkan dibuat menentukan angka tersebut, angka tersebut merupakan bilangan positif, negatif, atau nol. Oke, untuk judul seperti ini ya. Kemudian untuk algoritma, untuk kamus dulu. Kamus. Apa yang diperlukan di kamus? Di kamus, itu apakah ada satu variabel, dua variabel, atau berapa variabel? Nah, di sini berarti kita tentukan nih ada berapa variabel. Oh, ternyata hanya satu. Maka menentukannya yaitu adalah angka. Kemudian, apakah perlu diinisialisasi? Boleh diinisialisasi atau boleh di inputkan. Kalau diinisialisasi berarti kita menggunakan seperti ini ya. Misalkan 10, kemudian tipe datanya adalah titik 2 ya. int atau integer. Boleh dibuat int, boleh dibuat integer seperti ini boleh. Atau kalau tidak perlu diinisialisasikan, maka kita hapus. Berarti nanti angka tersebut merupakan inputan. Oke. Selain angka ada lagi? Tidak ada, maka sudah masuk ke algoritma. Algoritmanya berarti kita pertama kali yang kita lakukan adalah output. Outputnya apa? Inputkan sebuah angka. Misalkan sama dengan, nah dikasih petik. Kemudian kurung tutup. Terus input. Inputnya apa? Nama variabelnya di sini. Berarti angka. Oke. Setelah angka, apa yang kita lakukan? Oh, kita sudah menginputkan. Ada tulisan, ada tekstual di sini adalah inputkan sebuah angka, kemudian angka tersebut diinputkan, dimasukkan ke dalam variabel ini, namanya juga angka. Nah, kemudian kita buat kondisinya. Kondisinya berarti if, dalam kurung, apakah angka itu lebih besar dari 0? Seperti ini. Nah, jika iya, bukan menggunakan kurung kurawa lagi, kita menggunakan yang namanya then. Then, berarti apa kondisinya? Jika angka lebih besar dari 0, then apa nih? Then ada di dalamnya. Jangan lupa, kita tap ke kanan satu kali. Nah, kita tap ke kanan satu kali, nanti apa hasilnya? Misalkan output. Nah, kita buat outputnya dalam bentuk teks atau dalam bentuk variabel. Oh, ternyata hanya teks. Berarti nanti kita buat teksnya adalah, misalkan jika angka lebih dari 0, maka dia dibuat merupakan bilangan positif. Seperti itu, kemudian kurung petik tutup, kurung tutup. Terus, ada lagi kah? Ada. Else.
else atau else if? Else if dulu ya. Else if angka kurang dari 0. Kurung tutup. Then kita outputkan lagi. Nah, mungkin bisa kita kopas dari sini juga boleh. Merupakan kalau sudah copy paste, ingat hati-hati dibaca kembali yang di copy paste. Jangan sampai sudah di copy paste tetapi lupa mengganti. Berarti ini apa? Jika angka kurang dari 0, maka merupakan bilangan negatif. Oke, seperti ini sudah betul ya. Terus, yang terakhir adalah else. Else-nya apa? Else, kemudian then apa? Output. Maaf. Merupakan bilangan 0. Petik, kurung tutup, selesai. Nah, setelah ini apakah sudah selesai? Belum. Tinggal kita and if. Nah, seperti di sini. Jadi, if ini berlanjut ke else if ini, berlanjut ke else ini. Setelah itu, break atau selesai and if. Oke, seperti ini kira-kira gambaran untuk membuat notasi algoritma. Notasi algoritma yang pertama yaitu menentukan angka tersebut merupakan bilangan positif, negatif, atau 0. Nah, kemudian saya minta tolong dibuatkan lagi nih. Buatlah notasi algoritma atau buatlah notasi algoritmik untuk menentukan inputan sebuah angka tersebut apakah dia merupakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Nah, dari sini kita bisa membuat notasi algoritmik kembali. Misalkan, jangan lupa kalau mungkin ini perlu di bold gini seperti ini juga boleh ya, biar lebih tebal. Jadi kita bisa membedakan ya. Oke, ini judul kamus algoritma. Nah, di sini untuk menentukan bilangan itu positif, negatif, untuk menentukan itu bilangan ganjil atau genap, berarti kita buat di halaman berikutnya. Misalkan saya buat Ctrl Enter ya, berarti pindah halaman, kita paste di situ. Nah, ini yang halaman pertama tadi sudah saya nggak betul. Kemudian nanti yang halaman kedua, kalau mengcopy paste, ingat harus dibaca kembali. Nah, di sini berarti menentukan angka tersebut merupakan bilangan positif negatif nolnya diganti menjadi ganjil atau genap. Kamusnya apakah sama? Oh ya, sama, integer. Kemudian outputnya inputkan angka betul, sama. Input angkanya betul. Kemudian if angka lebih besar dari nolnya, tidak. Berarti if apa? Angka persen 2 sama dengan 0. Nah, ini merupakan sebuah kondisi. Sama dengan ini merupakan sebuah kondisi atau operator. Berarti tidak boleh menggunakan tanda panah ke kiri. Karena apa? Bukan ini nilai 0 ini tidak dimasukkan ke dalam variabel yang di sebelah kirinya. Tetapi dia merupakan sebuah kondisi ekspresi. Jadi, apakah angka persen 2 sama dengan persen 2 itu sama dengan 0? Nah, seperti itu. Jika iya, berarti then output merupakan bilangan ganjil atau genap ini. Jika sisa hasil baginya 0 atau habis, berarti genap. Maka ada else atau else if. Selain sisa hasil baginya 0, pasti hanya sisa hasil baginya hanya satu saja, 1. Apakah ada sisa hasil bagi 2? Kalau dibagi 2 itu tidak ada. Berarti else if-nya kita hapus. Berarti else, then output merupakan bilangan ganjil. Kemudian kita and if. Oke. Ini untuk membuat notasi algoritma untuk menentukan angka tersebut merupakan bilangan ganjil atau genap. Nah, di sini sudah
dijelaskan ya, tadi di page pertama atau di halaman pertama tadi menentukan angka tersebut merupakan bilangan positif, negatif, atau nol. Berikut algoritmanya, kemudian berikut kamusnya. Kemudian yang halaman keduanya adalah menentukan angka tersebut merupakan bilangan ganjil atau genap. Kamusnya sama dengan yang di atas tadi. Algoritmanya agak sedikit berbeda tetapi juga mendekati sama. Oke, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan untuk kondisi. Untuk pertemuan berikutnya nanti masuk ke dalam pertemuan kondisi bersarang atau if majemuk ya. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih semuanya. Thanks for watching.